Halo semua, perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Burpasaribu. Saya dari kelas AB3H, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Kebijakan jual beli. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar. Yang kedua, menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Yang pertama, menstabilkan harga pada tingkat yang ditentukan oleh pasar. Di dalam jangka panjang, tingkat harga adalah sama dengan harga keseimbangan yang ditentukan dalam pasar bebas. Jadi pada hakikatnya, pemerintah berpendapat bahwa harga yang ditentukan oleh pasar bebas sudah cukup wajar dan tidak perlu diubah. Yang diusahakan pemerintah adalah agar dalam jangka panjang, harga tetap dapat dipertahankan. Terdapat sebuah kurva menstabilkan harga pada harga keseimbangan pasar. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, tanpa ada campur tangan pemerintah, interaksi permintaan dan penawaran ditunjukkan oleh D dan S. Keseimbangan E, harga yang berlaku P, dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q, sehingga TR sama dengan 0 PEQ. Yang kedua, oleh pemerintah, harga ini dianggap sudah cukup baik, dan pemerintah ingin mempertahankan harga ini. Yang ketiga, namun bisa saja penawaran produk drop menjadi Q1, sehingga memicu kenaikan harga menjadi P1 dan TR menjadi 0 P1 AQ1. Yang keempat, kenaikan harga membuat konsumen hanya bersedia membeli sebesar Q1, sementara produsen menawarkan barang lebih banyak, yaitu Q2, atau dengan kata lain, terjadi surplus atau excess supply, sebesar selisih Q2 dikurang Q1. Yang kelima, agar kenaikan harga tak berlarut-larut, pemerintah harus membeli penawaran barang sebesar Q2 dikurang Q1 pada harga P1. Kemudian bisa disimpan di gudang pemerintah untuk dijual bila mana diperlukan. Ketika kelebihan penawaran dibeli pemerintah, maka barang akan kembali normal pada posisi Q. Yang keenam, di sisi lain bisa pula terjadi penurunan harga hingga P2 yang mendorong terjadinya excess demand atau shortage. Karena pada saat P2, jumlah permintaan sebesar Q2, sedangkan penawaran hanya Q3, maka pada saat ini pemerintah harus menjual stok yang dimilikinya sehingga kebutuhan pasar dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, kebijakan ini membutuhkan dukungan anggaran pemerintah untuk membeli kelebihan supply pada harga yang relatif lebih mahal dari harga pasar. Namun pemerintah juga mungkin memperoleh pendapatan dari menjual barang dari gudang milik pemerintah. Yang kedua, menstabilkan harga pada keseimbangan pasar. Kebijakan lebih sering dilakukan pemerintah adalah menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang ditentukan pasar bebas. Kebijakan harga yang demikian dikenal sebagai kebijakan harga minimum atau kebijakan harga terendah. Penetapan harga minimum atau floor price yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi produsen. Penentuan ini untuk memastikan bahwa harga jual produsen selalu lebih tinggi dari harga pokok produksi, sehingga produsen masih dapat untung dan mampu memproduksi barang secara kontinu. Kebijakan penetapan harga minimum diambil ketika harga pasar sudah lebih rendah dari harga pokok produksi. Produsen akan merugi jika harus menjual hasil produksi sesuai dengan harga pasar. Namun demikian, mekanisme harga pasar tidak selalu berjalan dengan baik, karena dapat menimbulkan pasar gelap yang pembentukan harganya di luar ketetapan harga minimum oleh pemerintah. Terdapat kurva menstabilkan harga minimum atau terendah. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, kebijakan penetapan harga minimum atau floor price di atas harga pasar memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Yang kedua, awalnya harga pasar terbentuk pada P sama dengan 3. Yang ketiga, namun ketika pemerintah menetapkan harga eceran terendah atau harga minimum,
atau floor price pada P sama dengan 4, maka konsumen tidak lagi dapat membeli barang pada tingkat harga pasar atau P sama dengan 3. Yang keempat, akibatnya konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, bahkan sebagian konsumen terdepak dari pasar. Yang kelima, sementara itu, produsen kini dapat menjual produk mereka pada harga yang lebih tinggi. Akibatnya, produsen tersebut menambah jumlah supply-nya. Yang keenam, akibat kedua tindakan tersebut, pasar mengalami surplus atau kelebihan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketujuh, kelebihan jumlah barang yang ditawarkan tersebut dapat diatasi melalui dua cara. Yang pertama, pembelian kelebihan produksi, dan yang kedua, pemberian produksi. Stabilisasi floor price dengan pembelian kelebihan produksi. Dari kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, kelebihan jumlah barang yang ditawarkan sebesar 40 unit diatasi dengan cara membeli kelebihan produksi di pasar. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kanan atau D ke D2. Yang kedua, pembelian kelebihan produksi tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui yang pertama, pembelian untuk disimpan di gudang, yang kedua, mentransfer kelebihan tersebut pada wilayah lain, dan yang ketiga, mengekspor barang yang bersangkutan. Sekianlah penjelasan saya mengenai menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih.